Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada sesi ini kita melanjutkan materi tentang Python ya. Nah, kemarin pada sesi sebelumnya kita mengenal ada percabangan atau if ya. Jadi kita tahu bahwa ternyata program itu berjalannya tidak melulu dari atas ke bawah, tetapi bisa bercabang. Nah, kemudian pada kesempatan yang sekarang ini kita belajar satu lagi, program itu jalannya ternyata juga bisa berulang. Ya. Berulangnya nanti ada dua model. Pakai while loop di mana perulangannya itu kita nggak tahu jumlahnya bisa berulang berapa kali. Ya, dia akan berulang berdasarkan kondisi. Kemudian nanti yang kedua pakai for loop. Nah, dia berulangnya sejumlah sekian kali kita tentukan, begitu ya. Jadi ada for loop dan ada while loop. Nah, pada while loop sintaksnya seperti ini ya. Jadi pada prinsipnya pada while loop itu dia akan menjalankan blok program selama kondisinya adalah true. Ya. Sebagai contoh, dalam contoh ini ya. Sorry. Nah, dalam contoh ini kan ada kondisi while ya. Jadi ini selama kondisi ini nilainya true, maka blok program di bawahnya ini akan dijalankan. Ya, sebagai contoh, ini kan i-nya 1. Kemudian dia ngecek apakah i kurang dari 6 loh. I-nya kan 1 ya. 1 kurang dari 6 true, maka blok program di bawahnya berjalan, gitu ya. Dia akan berulang terus selama i kurang dari 6. Ya. Sementara kalau kita perhatikan di sini ada perintah i plus sama dengan 1 ya. Jadi ini sama aja dengan perintah i sama dengan i ditambah 1 ya. Jadi ini increment ya, istilahnya increment. Jadi i plus sama dengan 1 itu sama saja dengan i ya, sama aja dengan i sama dengan nilai i semula ya ditambah dengan angka 1. Gitu ya. Mohon maaf tulisan saya tidak kurang begitu bagus mungkin ya. Oke, lanjut ya. Setelah kita belajar yang tadi ya, itu konsep dasarnya. Kemudian di dalam loop itu kita bisa ada perintah break ya. Sesuai dengan artinya break itu berarti di rem gitu ya. Di stop gitu ya. Dengan break statement kita akan men-stop loop ya pada meskipun kondisinya adalah true. Ya, sebagai contoh ya. Di sini kan i sama dengan i sama dengan 1. Selama i kurang dari 6 ini kan akan dijalankan ya. Akan dijalankan. Namun yang ini tidak dijalankan jika apa ini? Jika i sama dengan 3 break ya. Ya, padahal kalau i sama dengan 3 kan tadi sebenarnya kalau ini nggak ada breaknya dia kan jalan terus loh ya. Karena i kan kurang dari 6 ya. Jadi selama i kurang dari 6 loopingnya akan jalan terus. Tapi karena ada break dia keluar dari looping. Ya, stop dari looping. Ya, fungsinya break itu seperti itu. Ya. Lanjut. Selain break ada juga continue. Nah, kalau continue apa? Loncat. Ya. Jadi kalau yang break tadi harusnya dia looping, karena di break udah keluar dari looping. Nah, kalau yang ini kalau continue dia itu berhenti pada looping yang sekarang, iterasi yang sekarang, tapi nanti lanjut pada iterasi yang berikutnya. Itu kalau kita menggunakan continue. Ya, jadi sebagai contoh ini ya, i sama dengan 0, nanti Anda harus coba sendiri programnya ya, jadi Anda biar tahu ya. I sama dengan 0 selama i kurang dari 6 gitu ya. Selama i kurang dari 6, ini dia i-nya ditambah 1 ya. Jika i sama dengan 3 continue. Ya, jadi pada saat i sama dengan 3 bawahnya ini nggak dilanjutkan gitu ya. Nggak dijalankan, tapi dia langsung loncat ke, jadi kalau ini kondisi terpenuhi continue, dia langsung loncat ke atas lagi. Itu fungsi dari continue. Ya. Kemudian ada lagi else ya. Jadi kemarin if itu ada if, kemudian ada else. Nah, di sini di while juga ada else juga nih. Ya. Jadi kalau kita ngasih else statement, maka kita dapat menjalankan blok code yang di dalam else ini ketika kondisinya tidak lagi true. Ya, jadi ini kan looping yang ini kan ini ya. Kalau kondisi looping yang ini, blok program di bawahnya kan akan dijalankan jika kondisi yang ini kan true gitu ya. Tapi kalau ini sudah nggak true, maka nanti yang dijalankan yang else. Begitu ya. Jadi fungsinya else itu untuk nambahin itu. Jadi kalau kondisi loopingnya sudah tidak memenuhi, maka else-nya akan dijalankan. Ya.
Oke, nah itu sekilas tentang materi ya, tentang materi while. Nah sekarang memantapkan pemahaman gitu ya, memantapkan pemahaman. Jadi Anda buat program nih, programnya apa? Counter untuk menghitung ya, satu, dua, tiga gitu ya. Bisa digunakan untuk menghitung antrian, bisa digunakan untuk menghitung orang berzikir, bisa digunakan untuk menghitung orang yang datang gitu ya. Nah jadi di situ ada counter ya, tolong dibuat counter. Counter itu adalah sebuah perangkat, di situ ada tombolnya ada dua tuh. Ya, ada tombol terus ada yang menampilkan jumlah jumlah yang di jumlah yang sedang terhitung berapa gitu ya. Kayak orang zikir misalkan ya. Dipencet cetek satu, pencet lagi dua, pencet lagi tiga dan seterusnya. Ya. Nah, untuk menambahkan counternya ya supaya nambah satu dan seterusnya, tombolnya harus dipencet. Ya. Terus kemudian juga ada tombol yang bisa digunakan untuk reset. Jadi counternya di set kembali ke 0, ada resetnya. Jadi ada tombol untuk nambah counter, ada tombol untuk mengembalikan counternya menjadi 0. Ya. Nah, buat program untuk mengimplementasikan counter tadi ya, di mana dia ada tombol ya, ada tombol P dan ada tombol R. Ya. Jadi inputkan gitu ya, programnya bisa begitu ya, inputkan ya. Kalau dia inputkan P, jebret counternya nambah satu, looping lagi kan terus ya, inputkan lagi P, counternya nambah satu lagi, inputkan lagi P, counternya nambah satu lagi. Kalau dia input R, counternya kembali menjadi 0. Nah, programnya seperti itu. Oke ya, semoga dipahami programnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Silahkan dianalisa ya, bagaimana model program yang harus dibuat untuk memecahkan masalah ini. Gitu ya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Selamat mengerjakan tugas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.